Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas remedi basis data saya. Yang pertama ini adalah eh, mengidentifikasi soal yang bernama Dewi mengunjungi apotek ya. Mengidentifikasi entiti dan atribut. Nama entiti, pelanggan, kategori, benda nyata, deskripsi, menyimpan data tentang pelanggan. Alasan dijadikan entity yaitu pelanggan mempunyai data yang dimana tidak wajib ada dan tidak begitu diperlukan. Atribut ID pelanggan, nama pelanggan. Keterangan ID pelanggan yaitu kode unik untuk membedakan para pelanggan. Keterangan nama pelanggan, sebutan yang dijadikan entitas untuk memanggil pelanggan. Nama entity, obat, kategori, benda nyata, deskripsi, menyimpan data tentang obat. Alasan dijadikan entity, obat mempunyai data yang wajib untuk dicatat karena berkaitan dengan apotek. Atribut, ID obat, nama obat, kategori, harga, program promosi, keterangan ID obat, yaitu kode unik untuk membedakan semua obat dengan yang lain. Kategori, mengetahui kategori nama apa, harga yaitu untuk memiliki nilai angka barang. Program promosi yaitu hanya bagian dari program tersebut. Nama entity perusahaan farmasi, kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data tentang perusahaan farmasi. Alasan dijadikan entity, perusahaan farmasi memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan obat. Atribut ID perusahaan, nama perusahaan. Keterangan ID perusahaan, kode unik untuk mewakili perusahaan. Nama perusahaan, sebutan untuk nama perusahaan. Nama entity apotek, kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data tentang apotek. Alasan dijadikan entity yaitu memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan obat. Atribut yaitu ID apotek, nama apotek, keterangannya ID apotek yaitu kode unik untuk membedakan apotek dengan apotek yang lain. Nama apotek, sebutan untuk memanggil apoteknya. Nama entity, metode pembayaran, kategorinya benda nyata, deskripsi menyimpan data, metode pembayaran. Alasan dijadikannya entity, metode pembayaran mempunyai data yang wajib dicatat karena ada hubungan dengan transaksi. Atributnya, ID pembayaran, jenis pembayaran, alat pembayaran, keterangannya, ID pembayaran, kode unik untuk membedakan pembayaran yang lain. Jenis pembayaran menggunakan macam pembayaran. Alat pembayaran yaitu benda untuk pembayaran. Nama entity,
Nama entiti transaksi. Kategori benda abstrak. Deskripsi menyimpan data tentang transaksi. Alasan dijadikan entiti transaksi penting dicatat karena berkaitan dengan detail transaksi, atribut, ID transaksi, waktu transaksi, keterangannya, ID transaksi, kode unik untuk membedakan ID transaksi dengan yang lainnya. Waktu transaksi untuk mengetahui waktu transaksi. Nama entiti kasir. Kategorinya benda nyata. Deskripsi menyimpan data kasir. Alasan dijadikan entiti kasir mempunyai data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan transaksi. Atribut ID kasir, kode ID kasir, terus nama kasir. Keterangan ID kasir yaitu kode unik untuk membedakan kasir yang lain. Nama kasir sebutan identitas kasir yang ada di apotek. Nama entiti detail transaksi. Kategorinya abstrak, deskripsi menyimpan data tentang detail transaksi. Alasan dijadikan entiti detail transaksi wajib dicatat karena berkaitan dengan transaksi. Atribut ID detail transaksi, kuantitas, total harga. Keterangan ID detail transaksi, kode unik untuk membedakan dengan detail transaksi dengan transaksi lain. Kuantitas mengartikan jumlah barang. Total harga mengetahui harga keseluruhan barang. Berikutnya yaitu artificial atau natural dan primary secondary, yaitu mengidentifikasi entity dan atribut. Entity pelanggan, daftar UID yaitu ID pelanggan, terus nama pelanggan artificial natural, ID pelanggan yaitu artificial, nama pelanggan yaitu natural, primary atau secondary. ID pelanggan yaitu primary, nama pelanggan itu secondary. Obat, entity obat, daftar UID, ID obat, nama obat. Artificial atau natural, ID obat itu artificial, nama obat itu natural, ID obat primary atau secondary. ID obat itu primary, nama obat itu secondary. Perusahaan farmasi, ID perusahaan, daftar WID, ID perusahaan, nama perusahaan. Artificial atau natural, ID perusahaan itu artificial, nama perusahaan itu natural. Primary atau secondary, ID perusahaan itu primary, nama perusahaan itu secondary. Apotek, ID apotek itu artificial, nama apotek natural. ID apotek itu primary atau secondary. ID apotek itu primary, nama apotek itu secondary. Metode pembayaran, ID pembayaran, daftar UID-nya. ID pembayaran artificial atau natural, artificial. ID pembayaran primary atau secondary yaitu primary. Transaksi, daftar UID, ID transaksi. ID transaksi artificial atau natural, artificial, primary atau secondary atau primary. Kasir, daftar UID, ID kasir. Artificial atau natural, artificial.
primary atau secondary. Primary, detail transaksi, ID detail transaksi, artificial atau natural. Artificial, primary atau secondary. Primary, sini saya akan membacakan dari membaca IRD. ID pelanggan itu tidak wajib dimiliki oleh satu atau lebih obat. ID obat memiliki satu dan hanya satu ID pelanggan. ID obat memiliki satu dan hanya satu perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi dimiliki satu atau lebih ID obat. ID obat mempunyai setiap ID obat wajib mempunyai satu dan hanya satu apotek. ID apotek, setiap ID apotek dimiliki oleh satu atau lebih ID obat. Metode pembayaran. ID metode pembayaran. Setiap ID metode pembayaran wajib memiliki satu dan hanya satu ID transaksi. Setiap ID transaksi dimiliki oleh satu atau lebih metode pembayaran. Setiap ID transaksi wajib memiliki satu dan hanya satu ID kasir. Setiap ID kasir tidak wajib dimiliki oleh satu atau lebih ID transaksi. ID transaksi, setiap ID transaksi wajib dimiliki oleh satu atau lebih detail transaksi. Detail transaksi wajib, setiap detail transaksi wajib memiliki satu dan hanya satu ID transaksi. Identifikasi relationship antar entity. Relationship pelanggan ke obat. Setiap pelanggan tidak wajib dimiliki oleh satu atau lebih obat. Setiap obat wajib memiliki satu dan hanya satu pelanggan. Relationship obat ke perusahaan farmasi. Setiap obat wajib mempunyai satu dan hanya satu perusahaan farmasi. Setiap perusahaan farmasi wajib dimiliki satu atau lebih obat. Relationship obat ke apotek. Setiap obat wajib mempunyai satu dan hanya satu apotek. Setiap apotek wajib dimiliki satu atau lebih obat. Oke, ini tadi membaca relationship antar entity melalui teks ya. Keempat, relationship metode pembayaran transaksi. Setiap metode pembayaran wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu transaksi. Setiap transaksi wajib dimiliki oleh satu atau lebih
Satu metode pembayaran. Relationship transaksi ke kasir. Setiap transaksi wajib dimiliki satu dan hanya satu kasir. Setiap kasir tidak wajib dimiliki oleh satu atau lebih transaksi. Relationship transaksi ke detail transaksi. Setiap transaksi wajib dimiliki satu atau lebih detail transaksi. Setiap detail transaksi wajib memiliki satu dan hanya satu transaksi. Mengidentifikasi optionality entity. Relationship pelanggan ke obat. Optionality pelanggan yaitu tidak wajib, tidak harus ada di dalam obat. Optionality obat wajib karena harus ada yang beli. Relationship obat ke perusahaan farmasi. Optionality obat wajib karena harus ada di dalam perusahaan farmasi. Optionality perusahaan farmasi wajib karena berkaitan dengan obat. Relationship obat ke apotek. Optionality obat itu wajib dan harus dicatat di dalam apotek. Optionality apotek itu wajib harus dicatat di dalam obat. Relationship metode pembayaran ke transaksi. Optionality metode pembayaran wajib harus tercatat oleh transaksi. Optionality transaksi wajib harus tercatat dengan metode pembayaran. Relationship kasir ke transaksi. Optionality kasir yaitu tidak wajib, tidak harus dicatat di dalam transaksi. Optionality transaksi itu wajib karena harus dicatat oleh kasir. Relationship detail transaksi ke transaksi. Optionality detail transaksi itu wajib, detail transaksi harus dicatat di dalam transaksi. Optionality transaksi itu wajib karena transaksi harus berkaitan dengan detail transaksi. Mengidentifikasi cardinality. Relationship obat ke perusahaan farmasi. Cardinality one to many. One pada sisi pelanggan, many pada obat. Di database primary UID obat harus ada di obat. Relationship obat ke apotek. Cardinality one to many. One pada sisi apotek, many pada sisi obat. Di database primary UID obat harus ada di apotek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada kolom. Nah, ini satu NF first normal form. Syaratnya itu setiap atribut kolom hanya boleh memiliki satu nilai tunggal per baris, tidak boleh ada grup berulang.